Untuk sesi 1 kita mulai dari paslon nomor urut 2. Silakan paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Izin Pak Epi, selama Anda menjabat sebagai Bupati kurang lebih 3,5 tahun dengan APBD Rokan Hilir plus minus 2 triliun per tahun. Apa hasil pembangunan infrastruktur selama Anda menjabat? Itu pertanyaan kami pertama. Sedangkan yang kami lihat, kami ketahui hanya jembatan Sintong, jembatan air hitam, termasuk juga ada juga sebagian kecil pengasapalan, itu pun semuanya bermasalah. Mohon Anda jelaskan. Masih ada waktu? Ada yang ingin ditambahkan? Baik, cukup pertanyaannya. Baik, silakan paslon nomor urut 1 menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya suruh Pak Wakilnya, calon Wakil Bupati. Baik, terima kasih. Untuk Bapak Aprijal Sintong, Bupati Kabupaten Rokan Hilir, sudah banyak berbuat, ya kan? Tapi jangan gelap mata. Contohnya jembatan Sintong, pengaspalan jalan Sungai Buaya, ya kan? Juga Bapak Bupati kemarin menganggarkan dana DAK-nya di Jalan Penipahan. Saya tahu itu, ya. Dan banyak yang lain-lain lagi. Jalan Simpang Kanan 12,8 miliar, ya. Juga dulu Jalan Kubu itu dianggarkan 18 miliar, setahu saya itu. Di Panipahan juga sekarang ini, tapi tidak bisa dikerjakan, tapi sudah dianggarkan. Itu sudah masuk, belum dilaksanakan, tapi lagi pelaksanaannya, tapi belum selesai. Baik, terima kasih. Masih ada waktu? Baik, sebenarnya banyak di dalam selama saya menjabat, bukan saja di bidang infrastruktur maupun infrastruktur jalan maupun jembatan, dan juga tentunya hal-hal lain. Di pendidikan itu kita telah anggarkan anggaran kita ini sebesar 20 miliar, itu wajib 20% dari anggaran APBD kita, dan juga termasuk juga di anggaran dinas kesehatan, semua terinci di dalam itu, dan juga termasuk di beberapa OPD termasuk UMKM yang ada. Terima kasih. Habis, silakan paslon nomor urut 2 menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih banyak. Salah satu contoh jembatan air hitam yang sedang dibangun itu keluar dari spek, karena saya adalah seorang kontraktor. K400 dijadikan molen yang hanya mencapai 250 K-nya itu pun kalau bisa, karena kami melihat molen yang seharusnya patching bed dan bukan koral. Ini ada sprit yang harus dibuatkan untuk jembatan supaya bisa dilalui mobil angkutan besar. Ini sekarang sudah jadi bermasalah yang tidak diresmikan sampai saat sekarang di jembatan Sintong, dan sekarang bermasalah jembatan di air hitam. Aspal banyak yang rusak sekarang kami lihat, kami sudah kampanye. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Sekali lagi kami ingatkan kepada para hadirin dan pendukung paslon agar tidak mengganggu konsentrasi para paslon yang sedang berbicara. Kami mohon untuk tetap tenang, untuk tetap diam. Nanti diberi waktu untuk Anda menyuarakan yel-yel dan bertepuk tangan. Selanjutnya untuk sesi 2 segmen kelima, kami silakan paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Saya suruh Pak Wakil Bupati lo tanya, sama Pak Haji tanya. Baik, terima kasih. Pak, semalam saya ada melihat di sosial media, Bapak ada mengatakan ada anggaran biaya 300 miliar untuk di DPRD. Nah, saya mau bertanya, anggaran apa saja itu yang 300 miliar itu, Pak? Yang di DPRD. Siap, terima kasih. Itu saja? Ya. Cukup? Baik. Selanjutnya silakan dijawab oleh paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Pak
Mengenai 300 miliar untuk DPRD itu perlu saya persampaikan. DPRD kita ini kan ada 45 dewan, iya kan? Aspirasi mereka kan ada, anggota, pimpinan. Sekarang di ruangan ini ada DPRD yang hadir. Coba tanya sama mereka, per satu DPRD-nya berapa aspirasinya? Coba dihitung, pimpinan berapa? Pimpinan 1, 2, 3, dan 4. Coba diglobalkan aspirasinya. Itulah anggarannya. Mohon izin, itulah anggarannya. Berapa ditotalkan global? Misalnya DPRD pimpinan sampai ke anggota, aspirasinya ada. Aspirasinya apakah tidak punya nilai uang? Di situ. Yang saya maksudkan adalah bahwa DPRD dan anggotanya, dana aspirasinya, berapa total global uang yang mereka yang harus kita sebagai pimpinan kepala daerah untuk menyinggapi aspirasi DPRD yang ada. Yang saya maksud, jangan sempat nanti di masa pasangan bijak, jika Allah izinkan menang jadi bupati dan wakil bupati, kami ingin melihat DPRD yang senyum, yang tidak tertekan, yang kami rasakan oleh kawan-kawan saya. Sekian. Ada yang ingin ditambahkan? Cukup, silakan paslon nomor urut 1 menanggapinya. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Nah, dia begini, kan Adinda kami Johnny Charles ada mengatakan anggaran 300 miliar di DPRD. Anggaran apa saja yang 300 miliar itu? Tolong sampaikan ke kami, tolong jelaskan. DPR ada di sini, DPR saya tahu ini, pokir DPR, oke lah pokok-pokok pikiran DPR. Anggota itu cuma 1 miliar lebih satu orang. 1 miliar kali 45 orang itu 45 miliar baru. Oke lah pimpinan, baik komisi, fraksi yang ada, maupun ketua DPRD. Tapi tak ada sampai yang 300 miliar ini. Pak Mansah tahu itu, saya tanya Pak Mansah. Coba berapa anggaran? Coba jujur aja jawab. Jadi jangan kita asal ngomong di media sosial itu, sehingga orang yang tidak tahu mengatakan seakan-akan ini pembodohan, ya. Karena anggaran yang 300 miliar ini jelas. Apa kira-kira anggaran yang Anda masuk dengan 300 miliar? Anda berulang kali ngomong di media sosial, baik di FB maupun di TikTok. Tolong jelaskan pada kami anggaran apa saja sekarang ini, dan tolong dipastikan ini betul. Jangan mengada-ada. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Sudah selesai sesi kedua. Untuk sesi ketiga, sekali lagi kami ingatkan, kita sepakat untuk sama-sama tenang. Paslon, pendukung paslon nomor urut 1 tenang. Pendukung paslon nomor urut 2 harap tenang. Baik, kita lanjutkan sesi ketiga untuk segmen keempat. Baik, seksi ketiga, selanjutnya paslon nomor urut 2 kami silakan bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Jadi yang mau kami tanyakan kepada kubu 01 adalah mengenai banyaknya angka anak-anak yang tidak bisa kuliah ataupun putus sekolah. Salah satunya di Provinsi Riau yang di Rokan Hilir ada sebanyak 20.347 orang yang tidak semuanya bisa kuliah. Bagaimana cara paslon 01 untuk menyikapinya selain yang kami dengar beasiswa? Karena ini penting bagi kubu 01. Apabila tingkat anak SMA 3.000 orang yang lulusannya setingkatnya sekabupaten Rokan Hilir yang hanya bisa kuliah 25%, terobosan apa yang harus diperbuat selain beasiswa? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, cukup. Silakan paslon nomor urut 1 menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Ini angka tidak bisa meraba-raba. Kita bisa hitung ada 10 atau sekitar 11 itu sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Oke lah, lulus satu orang satu sekolah 1 tahun itu hanya paling-paling 100 orang. Kalikan mungkin juga 11 sekolah SMA yang ada maupun MAN nanti digabung semua itu tak sampai 20.000. Kalau langkah-langkah yang telah kami lakukan itu, bahwa kami telah siapkan beasiswa semuanya. Beasiswa untuk baik itu tadi macam kedokteran UMSU, ya, termasuk juga Politeknik Kaltek, pariwisata Batam,
ITB, termasuk STTD, itu bisa digunakan untuk masyarakat kita. Dan kami juga telah anggarkan biaya siswa melalui dinas sosial untuk anak-anak kita, sampai itu sekitar 4,5 miliar untuk satu orang mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir ini. Hampir semua kami sentuh itu, dan juga melalui biaya-biaya siswa ini dan MOU yang telah kami kerjasama dengan fakultas-fakultas yang ada di tempat di luar daerah kita ini. Makanya gunakan itu, boleh mendaftar secara online. Baik sekarang ini orang susah bisa sekolah, orang semua bisa sekolah sekarang ini, asal artinya kita juga bisa mampu bersaing dengan orang-orang lain. Dan ini dibuka secara online pendaftarannya, sehingga kesempatan ini gunakan kepada anak-anak kita yang tamat-tamat sekolah sekarang ini supaya bisa menikmati beasiswa ini. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Silakan paslon nomor urut 2 menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kalau pandangan saya lah, salah satunya ada satu institut di Bagan Sewa Pistai Ridho. Saya sudah pernah pergi ke sana. Bahkan aulanya saja atapnya bocor semua. Salah satu lagi institut yang kita berdirikan di ujung Tanjung, kita masih menyewa. Kalau apa yang disampaikan oleh kubu 01, betul, beasiswa mau dinaikkan, tapi pada kenyataannya kami masih menjumpai anak tamat SMA di Kubu dan Kuba bahkan. Mereka, kami mau sekolah Pak, kami nggak ada biaya. Kami mau kuliah Pak, tapi di mana tempat kami bisa kuliah? Ini pertanyaan yang ada di lapangan. Ini kita jumpai, kita dengar sendiri. Apakah berapa angka yang bisa dibeasiswakan oleh Kabupaten Rokan Hilir? Mungkin tidak sampai angkanya ribuan, mungkin hanya ratusan. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah tidak seimbang dengan anak tamat SMA yang lulus setiap tahun yang bisa kuliah. Baik, ini menjadi permasalahan. Sudah habis. Selanjutnya sesi keempat, sesi terakhir di segmen kelima. Kita mulai lagi dari paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya bertanya sama Pak Haji lah, ya. Nah, mungkinlah Bupati tak pakai bertanya-tanya, ya, sekali sama Bupati lah. Jadi sekarang Pak Haji, kita tentunya anggaran, umpamanya kita sering bicara anggaran APBD Kabupaten Rokan Hilir 2,4 triliun atau 2,6 triliun. Ini kan belum. Jadi dari mana kita menghitung? Umpamanya nanti Pak Haji terpilih menjadi Bupati Kabupaten Rokan Hilir, bagaimana Pak Haji menghitung dengan tim anggaran pemerintah daerah, umpamanya menghitung anggaran yang akan diajukan ke DPRD, menentukan berapa anggaran APBD kita dan dari mana sumber-sumber pendapatan ini? Tolong sampaikan pada kami dan tolong jelaskan. Silakan Pak Haji. Cukup. Masih ada waktu? Wakil saya saja yang menjawab tunggu hal sebentar. itu. Moderator belum mempersilakan. Sabar paslon nomor urut 2. Baik, setting waktu sudah dimulai. Silakan paslon nomor urut 2 menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Kalau 01 pernah menjabat, kita maklum saja pertanyaan ini dibuat. Bagi kami yang akan insya Allah masyarakat Rokan Hilir untuk dipilih jadi calon bupati dan wakil bupati menjadi bupati nantinya, yang paling penting itu adalah bagaimana menghitung anggaran seperti ditanyakan oleh kubu 01. Yang paling penting uang masuk melalui pajak, melalui bantuan dari pusat, melalui kepala dinas segala macam, berapa uang masuk segala macam. Yang paling penting adalah bagaimana cara merumuskan uang yang turun di Kabupaten Rokan Hilir dari pusat melalui DBH-nya segala macam, pajaknya. Yang paling penting adalah komposisi antara output dengan input. Ini yang paling penting sebenarnya. Kalau menghitung anggaran, mungkin kubu 01 pernah menjadi bupati, ya wajar saja, dia lebih tahu. Tapi bagi kami yang paling penting adalah menciptakan pemerintah yang transparan, menciptakan bagaimana transparansi pemerintah mengenai anggaran masuk. Ini paling penting. Kami akan menggunakan semua stakeholder, kami akan berdiskusi dengan yang pernah menjabat sebagai bupati sebelumnya. Ini yang paling penting sebenarnya. Kalau saya masalah menghitung di sini nggak mungkin kita
oret-oret di atas kertas ini. Yang paling penting adalah membawa Baik, semua waktunya stakeholder. sudah habis. Silakan paslon nomor urut 1 menanggapi, waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Nah, tentu kita harus tahu berapa, tentu kita tidak bisa juga mendengar dari OPD, dari kepala-kepala dinas maksudnya tadi, ya. Apalagi kepala dinas tak akan ngasih uang ke APBD, tak mungkin itu, ya kan. Cuma sekarang ini anggaran yang masuk, tentu kita mengajukan anggaran kita sebelum tim anggaran pemerintah daerah menyusun anggaran ini, tentu nanti akan dibahas dengan tim banggar dari DPRD, dan tentu uang ini jelas asumsinya berapa, dan ada PMK peraturan Menteri Keuangan sekian sehingga ada dana transfer pusat, ada dana alokasi khusus, semuanya ada PAD itu jelas, PAD itu pendapatan asli daerah, ini tak masuk di sana. Makanya sehingga uang ini diasumsikan, diperkirakan sekitar 2,5 triliun, dan ini yang akan kita ajukan kepada tim banggar dari DPRD, sehingga kita harus tahu itu. Jadi ini kita harus pahami karena kita kepala daerah. Terima kasih.